Closing dari Rocky Gerung. Oke, nggak ada pertanyaan. Nggak ada, terserah Anda. Oke, saya mau bicara lebih tajam, karena itu silahkan bantah duluan tuh. Nggak ada yang mau bantah duluan ya. Oke, saudara, ini tadi saya buka Twitter, itu semua orang bilang membosankan itu. Karena seolah-olah ada yang diulang dan kita mengalami involusi di dalam memutuskan status dari tema hari ini. Dan sangat mungkin kalau ini berlanjut pola ini, maka sebelum 2030 yang bubar tuh Indonesia Lawyers Club itu. Saya mulai pelan-pelan ya buat cari cara itu. Asal usul dari masalah ini adalah soal fiksi atau fakta itu. Dan itu sebetulnya permulaan yang buruk, karena waktu kita sebut fiksi, di kepala kita adalah fiktif. Fiction itu kata benda, yaitu literatur. Selalu ada pengertian literatur di dalam kata fiksi. Tapi karena dia diucapkan dalam satu forum politik, maka dia dianggap sebagai buruk. Fiksi itu sangat bagus. Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Itu fungsi dari fiksi itu. Dan kita hidup dalam dunia fiksi lebih banyak daripada dalam dunia realitas. Fiksi lawannya realitas, bukan fakta. Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif, itu artinya kita menginginkan anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Baba Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Sekarang dia dibunuh, kata itu tuh, dibunuh oleh politisi. Bayangin. Prof, informatif Prof. Bisa nggak fiksi itu menjadi hal yang untuk tumpuan prediksi, Prof? Informatif aja. Lebih dari itu. Bahkan bukan untuk prediksi, tapi untuk destinasi. Jauh dari itu, bukan sekedar Anda bikin prediksi. Anda percaya pada fiksi, dan Anda dituntun oleh kepercayaan itu. Bisa tiba nggak bisa tiba. Gimana caranya? Itu fungsi kitab suci. Anda percaya kitab suci. Kenapa Anda abaikan sifat fiksional dari kitab suci? Kan itu bukan faktual, belum terjadi. Dan Anda dituntun oleh dalil-dalil dalam kitab suci. Bukan sekedar prediksi itu. Nah, saya mau terangkan itu supaya kita selalu punya semacam stok argumentasi sebelum disesatkan oleh pembulian politik. Dari sekarang kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik. Yang buruk itu fiktif. Bisa bedain nggak tuh? Diada-adain, diakal-akalin. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya di penjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Karena saya berharap terhadap eskatologi dari kitab suci. Tunggu Prof. Saya... Ya, silakan. Kurang paham saya ini. Kitab suci sebagai satu hal yang fiksi itu penuh tanda tanya buat saya ini. Oke, saya jawab sekarang supaya tanda tanya itu hilang. Karena jangan sampai nanti ini menjadi satu hal yang terjadi kesalahpahaman. Saya tahu akibatnya, karena itu saya terangkan supaya nggak jadi dicari-cari jadi delik. Saya ngerti dari awal itu problem itu.
Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Jadi kesalahan kita memakai kata fiksi itu untuk dibully, sehingga seolah-olah fiksi itu buruk. Prof, kalau bicara kitab suci kita bicara keyakinan, Prof. Tapi Ya, kalau justru itu. bicara buku, masalah buku yang fiksi, saya mungkin masih bisa memahami. Tapi kalau kita bicara masalah kitab suci, kemudian Prof katakan ini sesuatu yang fiksi atau apalah itu yang sifatnya fiktif, saya agak keberatan kalau itu Tentu saja Anda keberatan karena keburu preteks bagaimana ini, Anda Prof? tentang Tolong fiksi itu berbahaya. Jadi bisa diperjelas secara detail supaya jangan terjadi kesalahpahaman lagi nanti, Prof. Coba, jangan tanya dulu, saya terangkan dulu dalam 2 menit supaya potensi Anda bertanya saya selesaikan dulu ya.